Amit ampunnya para lun ka Gusti. Itu sampai kasus kemarin ada yang menendang apa namanya, menendang sesajen kan gitu kan. Nah itu karena tidak paham. Seperti kan coba pergi ke daerah Baduy. Itu filosofi semua. Gitu. Sehingga ya istilahnya maaf cakap, Covid aja tak masuk. Kalau Abah dengan Karining, ya maaf ya kurang memahami gitu. Tapi memang jelas itu seni buhun, itu memang buhun betul. Betul kan Karining, karena itu seni buhun betul-betul yang sedang dinaikkan. Gitu. Itu hanya dengan getaran tiupan dan begini kan bisa jadi. Itulah namanya ekspresi kan. Gitu. Nah, kalau dalam suling, nah ini kan suling ini nih. Nah, suling itu ada dua ya, ada suling 4 ya, ada suling 4 dan suling lubang 6 ya, lubang 6 itu su, baik, ling, eling gitu. Jadi harus eling dengan hal yang baik gitu. Seperti itu ya. Suling, su, baik kan, ling, eling gitu, berarti harus eling dengan kebaikan ya, selalu eling untuk berbuat baik lah istilah seperti itu. Lalu di sini ada nada daminati lada gitu ya. Itu kalau misalkan dari musik nasional do re mi fa sol si do dihilangkan dua apa namanya, dua not ya, re dengan la, jadi daminati lada. Nah misalnya ya ini yang apa, ada kecapi, suling gitu ya. Terus yang biasa yang Abah latih gamelan, tapi kalau gamelan kan itu disanggar kan, kalau Abah sendiri belum punya gitu kan. Kalau ada insya Allah lah, mudah-mudahan ada rezekinya kan, kita bisa beli di sini gitu untuk berlatih. Dia mengajarkan kepada yang maaf cakap ya, orang-orang Jawa belajar seni Sunda. Nah, kalau misalkan ada dasarnya seni, alhamdulillah bisa begitu. Aimera Wardana Aisyah Himania 3A kelas 4. Ya aku tak senang, katanya biar sukses bagus main game gitu, main game itu nanti bisa pintar. Ya pada dasarnya ya itulah, kalau misalkan di rantau-rantau ini ya maaf cakap ya, misalnya untuk menghilangkan paradigma, karena orang Sunda itu satu misalnya suka apa namanya, poligami gitu ya. Satu, yang kedua misalnya apa namanya, kebanyakan di tempat-tempat gitu. Itu makanya Abah bagaimana caranya sekarang seni budaya Sunda itu harus tampil walaupun di perantauan begitu. Gimana caranya sehingga
paradigma seperti itu pelan-pelan hilang begitu ya. Karena tidak semua orang Sunda seperti itu. Orang Sundanya misalkan sekian, yang banyak orang lain tetap orang Sunda yang dicap. Nah itu harus kita bersihkan. Yang penting sekarang bagaimana cara menumbuhkan kan? Ini menumbuhkan rasa kecintaan. Apalagi seperti sekarang di sini di rantau ya. Pengubaraan kata orang Sunda itu. Yang biasanya dia mendengar hari-hari kecapi suling, yang dia mendengar sehari-hari misalnya musik-musik Sunda, sekali di sini dia tidak dapat itu semua. Nah begitu sekian tahun dia lalu dia mendengar, misalnya itu bisa menjadi bisa menjadi daya tarik. Nah hanya di sini daya tarik itu macam-macam. Ada penikmat, ya, ada pecinta, penikmat, dan pelaku gitu. Ya, kalau untuk menumbuhkan pelaku itu harus punya bakat-bakat tertentu. Ya, walaupun tanpa bakat dilatih, tapi kalau misalkan untuk produksi seperti produksi suara, ya, tarian memang itu harus punya bakat tertentu. Tapi kalau misalkan kegamelan atau kecapi itu penting dia ada rasa ingin gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Ya istilahnya lengkapi alat-alatnya gitu. Dan siapkan pelatih-pelatihnya gitu. Lalu di sini istilahnya pelatihnya yang memang betul-betul dia memahami ya bagaimana cara melatih, tidak dibarengi dengan bosan segala macam ya, sehingga dapat berkembang. Nanti misalnya di sini contohnya ada orang Sunda yang acara nikahan ya, misalkan mau ada upacara adat, upacara adat penyambutan, ada upacara adat siraman ya, cara sebelum menikah gitu ya. Lalu nanti ada acara, kalau ada juga istilahnya budaya ngayun, ketika anak keputusan itu diayun gitu ya. Nah seperti itu gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan ada istilahnya instrumennya, ada alatnya, istilahnya mereka mudah. Kalau yang dianggap mistik, ya seperti mistik begini. Contohnya sekarang begini ya, ada istilahnya alat musik kecapi, ya. Nah, ada raja itu mengandung mistik yang di dalamnya pamit ya, mohon izin gitu. Terus ada juga yang istilahnya di saat mitemayan tadi ya, saat mitemayan tadi mau nanam padi itu seni budayanya pakai musik. Ininya pun petikannya pun beda gitu. Petikan beda ya. Karena seperti pantun. Kalau di sini kan pantunnya itunya pantun misalnya berbalas pantun ya. Kalau salah pantun bukan. Itu awalnya pasti dia mainnya dengan istilahnya kakawen gitu ya. Amit ampunnya para lun ka Gusti. Itu dengan cara-cara yang istilahnya membuat suasana itu hening gitu. Dan tidak lupa dengan membakar kemenyan gitu. Karena pada dasarnya itu membutuhkan pengertian yang mendalam, seperti asapnya. Sekarang begitu ruhak gitu. Ruhak. Kan dibakarnya di ruhak tuh. Ya. Ruhak. Ruhak itu berarti kan bara api, ya. Padahal ruh yang hak itu adalah api dalam tubuh kita. Sehingga kita proses pembakaran tubuh apa segala macam dari mana? Itu istilahnya ada ruhak, ruh yang hak gitu. Itu dibakar. Nah itu nantilah suatu saat nanti kita misalkan
Anto atau Asep Moksi ngobrol lagi, ya kita ngobrol yang lebih dalam lagi kan. Ya istilahnya ya kita obrolan ini ya mudah-mudahan bisa memberikan menambah wawasan kan untuk kawan-kawan. Dengan kekurangan dan keterbatasan Abah dalam budaya, tapi istilahnya kita coba menginginkan gitu. Tidak semua, hanya ada ya, ada season-seasonnya untuk memang mistis. Seperti wayang golek. Awalnya kekawin gitu. Bakal kemenyan yang gini-gini kan. Itu kan untuk memanggil para penonton gitu istilahnya seperti itu. Nah, itu semua ada makna. Makanya ini kan perlu perlu pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Contoh begini ya, mungkin antum belum. Contoh untuk menarik perempuan, istilahnya pelet, ya. Kalau orang tua dulu kan mengajarkannya dari jangjawokan seperti itu. Jangjawokan bahasa asli orang tua dulu. Itu disebutnya pelet. Gitu. Pengasihan, misalkan ajian kasemaran. Itu tidak pakai dengan bahasa ini. Guyu-guyu sinung sing guyu lu aku lintang isenya aing guyu yang semar sih malik asih ke badan awaking. Itu bahasanya bahasa Sunda. Ya. Gitu. Contoh begini. Kalau misalkan sekarang kita anak demam. Ya. Karena dulu mungkin karena Al-Qur'an itu ya sangat dilarang oleh penjajah Belanda ya. Makanya orang tua dulu tuh dengan yang jauhkan. Istilahnya sebutnya panjinglar. Ya kalau sekarang kan pakai ayat kursi ya, kalau sebenarnya ada jalan ayat kursi lah apa gitu kan. Kalau orang tua dulu bukan tutulak bayu tutulak tulak tunggul tikas suhu papak sungsang tipehkeun cak rempeg pageuh ti hareupeun rahayu batinung palias tiba-tiba Bapak ashadu sahadat hurip ilallah tengah namala ilallah tekan mati suk malangan seumurna hurip abdi salawasna. Itu menghindarkan dari penyakit lah apa semacam. Itulah yang dibilang mistis-mistis seperti itu. Itulah yang dibilang istilahnya oleh kalangan-kalangan ini istilahnya dibilangnya musyrik begitu. Sampai kasus kemarin ada yang menendang menendang sesajen kan gitu kan. Nah itu karena tidak paham. Tidak paham padahal kan dari orang tua dulu kenapa nurunin seperti itu tuh bukan plot kayak mereka ada artinya seperti itu. Bukan berarti menyembah berhala, mengasih berhala, bukan, karena itu dijadikan sebuah biasa. Ya. Karena dulu awal mulanya pun di situ kan di zaman dulunya kita belajar Al-Qur'an segala macam sekarang ini banyak disorot, dilarang gitu. Iya kan zaman Belanda kan nggak boleh kan disorot, makanya misalnya pandai-pandai bagaimana caranya mengajari mereka itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara bahasa, dengan budaya seperti itu. Ya, kalau harapan Abah kan sekarang para nonoman Sunda ya yang ada khususnya Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ya, misalnya cintai budaya ya, budaya Sunda tapi tidak melupakan budaya asli daerah sini. Jadi di mana bumi dipinjak di sana langit dijunjung ya. Jadi istilahnya di sini ada yang silat, cobalah belajar silat. Ada sekarang yang kecapi itu kan, belajarlah kecapi. Sehingga ternyata dulu di Bandungnya dia tidak pernah ikut berkecimpung dalam seni Sunda. Sekali nanti muncul di mana, sekali di rantauan, dia bisa balik ke Bandung tuh heran. Kok di mana? Dapatnya aku di sana. Ilmu tuh ternyata dapatnya di luar. Banyak kan begitu. Ya. Abah kan banyak dapat ilmu-ilmu tentang seni itu setelah nyebrang begitu. Rasa tadi kan? Ya rindu, terus tiba-tiba tuh kita jadi cinta. Ada kerinduan. Contohnya kalau di Bandung kan, ya maaf cakap, kawan-kawan banyak seniman kan? Dengar aja cukup jadi penikmat gitu kan. Tapi kalau sampai di sini, aku dengar kecapi, kapan sih aku bisa kecapi gitu kan? Kalau gitar umum lah ya istilahnya. Kecapi maka terus belajar. Ya mengasah lagi lah kan, dulu waktu di Bandung kan pernah ngajar kesenian gitu ya. Nah jadi begitu
begitu agung lah kalau misalkan kita perhatikan seni budaya yang diwarisan para leluhur itu, ya. Warisan Karuhun itu begitu agung, akan menciptakan orang-orang ini ya bersinergi terus gitu, tidak akan ada istilahnya, tidak akan ada perpecahan. Ya. Coba ya, saya yakin kalau misalkan orang bisa menjaga seni budaya tidak akan ada perpecahan. Ya. Ya, budi pekertinya. Ya. Jadi istilahnya polanya begini, yang lebih tinggi kita menghormati, ya, sedatar kita menghargai, ya, yang kecil kita rangkul, gitu. Seperti kan, coba pergi ke daerah Baduy, itu filosofi semua, gitu. Sehingga ya istilahnya maaf cakap, COVID aja tak masuk. Iya. Daerah pun dijaga betul-betul, nebang pohon apa semacam dijaga. Ya amit-amit itu bukan istilahnya, bukan sama penunggunya saja, karena dia itu kan barang benda hidup. Iya. Kalau tiba-tiba kita bunuh begitu saja, apa tidak akan berakibat? Itu akibatnya air bisa jadi kering, ya. Iya. Kalau hujan jadi longsor, nah itu. Ini budaya-budaya seperti itu yang harus kita jaga. Kalau kita tuh amit-amit dengan yang segala macam itu, karena kita menghargai semua ciptaan. Iya, semua ciptaannya. Makanya dibilang Sunda itu Ngajomantara sama dengan rahmatan lil alamin lah, istilahnya seperti itu lah, rahmatan lil alamin gitu. Jadi istilahnya jadi rahmat untuk segenap alam gitu.